Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luluatul Aziza, NPM 1912-639 dari Prodi PGMI 5B. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah bimbingan dan konseling. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai tentang psikologi perkembangan kanak-kanak. Yang pertama yaitu konsep dasar perkembangan. Perkembangan itu sendiri diartikan sebagai perubahan yang progresif dan kontinu atau berkesinambungan dalam diri mulai dari lahir sampai mati. Sistematis itu sendiri yaitu perubahan dalam perkembangan bersifat saling ketergantungan atau saling mempengaruhi antara bagian-bagian organisme seperti fisik dan psikis. Contoh prinsip ini seperti kemampuan berjalan anak seiring dengan matangnya otot-otot. Yakni anak-anak itu sebelum bisa berjalan itu kan harus melewati merangkak dan lain sebagainya. Nah, di sini waktu berjalan ini kan beriringan dengan otot-otot kaki. Jadi yang bersifat sistematis itu beriringan atau ketergantungan. Sedangkan progresif berarti perubahan yang bersifat maju, meningkat dan mendalam atau meluas, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Contohnya seperti terjadinya perubahan proporsi dan ukuran fisik anak, mulai dari pendek menjadi tinggi dan kecil menjadi besar. Nah, itu kan sama sepertinya bayi menjadi anak-anak, terus menjadi orang dewasa. Nah, itu perubahan dalam sistem progresif ini. Perubahan itu terjadi bersifat maju, meningkat, meluas. Kemudian berkesinambungan berarti perubahan pada bagian atau fungsi organisme itu berlangsung secara beraturan atau berurutan, tidak terjadi secara kebetulan atau loncat-loncat. Contohnya seperti untuk dapat berdiri, seorang anak harus menguasai tahapan sebelumnya. Seperti kemampuan duduk, harus bisa duduk dan merangkak, atau bisa sama halnya dengan merambat. Walaupun anak itu dapat bisa langsung berdiri, itu ada perubahan dari yang lain. Jadi kalau berkesinambungan itu perubahan yang berurutan. Prinsip-prinsip perkembangan. 1. Perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti. Maksudnya yaitu manusia secara terus-menerus berkembang atau berubah yang dipengaruhi oleh pengalaman atau terus belajar sepanjang hidupnya. Perkembangan berlangsung secara terus-menerus sejak masa konsepsi sampai masa kematangan atau masa tua. Kemudian yang kedua, semua aspek perkembangan saling mempengaruhi. Maksudnya, setiap aspek perkembangan individu baik fisik maupun psikis, emosi, intelijensi maupun sosial satu sama lainnya itu saling mempengaruhi. Contohnya seperti apabila seorang anak dalam pertumbuhan fisiknya mengalami gangguan atau sering sakit-sakitan, maka dia akan mengalami kemana dengan dalam perkembangan aspek lainnya seperti kecerdasannya kurang, berkembang, dan mengalami kelabilan emosional. Yang nomor 3 yaitu perkembangan mengikuti pola arah tertentu. Maksudnya, perkembangan terjadi secara teratur mengikuti pola atau arah tertentu. Setiap tahap perkembangan merupakan hasil perkembangan dari tahap sebelumnya. Contohnya seperti tadi, untuk dapat berjalan seorang anak itu harus dapat berdiri terlebih dahulu dan kemudian berjalan. Itu merupakan prasyarat bagi perkembangan selanjutnya, yaitu berlari dan meloncat. Nah, itu perkembangan mengikuti pola arah tertentu.
Cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.